Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your energy ending. Selamat sore sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan sore hari ini saya Faiz Firdaus hadir menemani sobat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sore hari ini kita sudah kedatangan pembicara dan sore hari ini kita akan membahas tentang akselerasi pondok pesantren dalam membangun mentalitas anak bangsa. Dan sore hari ini kita sudah kedatangan pimpinan pondok pesantren Tahfidzul Quran Sadul Rahman, yakni Al-Ustadz Dr. Andes Alfa Mustafa. Kita sapa terlebih dahulu sobat inspiratif semuanya, pembicara kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bah bisa silaturahmi di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah. Amin, 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 amin. Teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, untuk teman-teman dan sahabat-sahabat bisa ikutan bergabung di kesempatan sore hari ini tentang pembahasan kita di sore hari ini seputar akselerasi. Akselerasi di sini adalah percepatan pondok pesantren, merupakan salah satu fondasi untuk membangun mentalitas bangsa. Kenapa harus memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren? Takfir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sesuatu yang sangat indah di dalam Al-Quran, di mana Al-Quran adalah firman Allah yang memang diturunkan oleh Allah menjadi petunjuk bagi umat manusia. Dan Allah sendiri yang menyatakan la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan. Jadi artinya kalau kemudian kami membangun pondok pesantren, ya kami juga ingin memiliki kader generasi yang paham tentang yang sesuai dengan tuntunan Allah, dan itu ada dalam Al-Quran. Kemudian ya hari ini dengan semakin tingginya persaingan antara yang hak dan batil, kemudian semakin majunya teknologi, justru semakin membutuhkan bekal agar anak-anak ini hidup pada real yang hak, real yang benar, hidup yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan kehidupan, dan kepada Allah kita kembali. Karena itu tentu harus sesuai dengan tuntunan Allah. Nah tentunya bah nih, peran serta pondok pesantren juga mungkin sudah lahir sejak dulu, sejak sebelum memang reformasi. Ya, sejak zaman perjuangan. Sejak zaman perjuangan. Zaman perjuangan melawan penjajah. Jika kita berkaca di Kecamatan Walantaka, bahwa memang Pipitan juga hadir sebagai sentral daripada pendidikan pertama di Kecamatan Walantaka. 1917 Pondok Pesantren Darussalam dibangun oleh Kiai Haji Ali. Ada apa sih bah sebenarnya di sejarah Pipitan? 1917 almarhum Kiai Haji Ali melihat betapa pentingnya dibangunnya sebuah lembaga pendidikan untuk menyelamatkan masyarakat, membangun kader, dan menciptakan generasi masa datang yang lebih baik. Kondisi saat itu di mana tingkat khurafat, tingkat bid'ah, tingkat kemusyrikan sangat tinggi sekali. Di samping juga tingkat pendidikan yang sangat rendah karena kondisi masyarakat yang terjajah. Karena itu almarhum Kiai Ali kemudian mencoba membangun pondok pesantren, dan pondok pesantren itu diberi nama Darussalam. Dan dari pondok pesantren inilah kemudian terbangun kesadaran untuk mengadakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Oleh karena itu banyak tokoh-tokoh Islam akhir-akhir ini menyatakan bahwa kemerdekaan negeri ini juga sangat ditentukan oleh para ulama dan oleh para santri. Kesadaran ingin merdeka, kesadaran ingin menghamba seutuhnya kepada Allah, itulah yang membuat mereka kemudian bergerak untuk melawan penjajah Belanda. Jadi salah satu dibangunnya pesantren adalah karena untuk membangun kesadaran
mencapai kemerdekaan yang hakiki. Dan kenapa harus memilih pondok pesantren tahfidz dalam hal ini? Ya. Tidak pesantren modern atau pesantren-pesantren yang lain. Ya, sungguhnya pesantren-pesantren lain juga bagus. Pesantren modern juga sangat bagus. Ada sisi lain yang seperti saya katakan tadi bahwa hari ini umat sangat butuh memahami tentang apa yang diinginkan oleh Allah. Dan yang diinginkan oleh Allah itu ada pada Al-Quran. Allah sendiri mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalaulah Al-Quran ini dari dulu tidak dijaga oleh Allah, dengan lahirnya penghafal-hafal Al-Quran, tentu ya keaslian Al-Quran ini sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, ya hari ini ya generasi muda yang demikian lama ternina-bobokan dan lama dijauhkan oleh nilai-nilai Quran, sehingga ya kita merasa bahwa pesantren Al-Quran, lebih khusus lagi tahfidz, adalah salah satu upaya untuk membentuk generasi Qurani, generasi yang memahami bagaimana hidup di dunia ini untuk bekal nanti hidup di akhirat. Hari ini tentunya mentalitas anak bangsa kita lagi dibombardir dengan Ghazul Fikri. Ya. Perpecahan antara umat Islam tentunya bukan lagi menjadi gosip semata. Betul. Ya. Saat ini apa yang sebenarnya harus kita perbaiki bagi generasi-generasi milenial saat ini? Tercabut dari akar nilai-nilai Qur'ani, itulah yang kemudian umat ini menjadi terpecah belah. Ya, bayangkan Allah sendiri sudah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayat ini sering dibaca tapi kemudian banyak dilupakan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ayat ini sering banyak dibaca tapi ini banyak dilupakan, sehingga akar inilah yang kemudian membuat umat ini semakin banyak berpecah. Ditambah inilah memang kondisi yang sangat diinginkan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama, yang berharap persatuan umat Islam ini tidak ada, karena memang ya hanya dengan persatuanlah umat Islam ini bisa memenangkan pertandingan atau persaingan di panggung kekuasaan dunia ini. Dan saat ini juga tentunya dunia pondok pesantren sedang mengalami satu kekhawatiran tersendiri, bagaimana kasus kriminalisasi terhadap ulama ini juga membuat sedikitnya menyiutkan para ulama. Betul ya. Semakin maraknya kasus kriminalisasi ulama, tentu pada akhirnya ini sunatullah. Ya, perjuangan memang harus terjadi seperti itu. Dan subhanallah, di balik peristiwa-peristiwa ini justru kami melihat ada kesadaran baru dari umat Islam. Ya. Ada melek baru dari umat Islam bahwa betul ternyata mereka benar apa yang disampaikan oleh Allah, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Tapi kami yakin wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Teman-teman serta sahabat-sahabat, sore hari ini bisa ikutan bergabung. Ini Pak, sudah ada yang bergabung. Ada diantaranya dari Kang Mas Coy Ismail Angkringan, Ustadz Alfa katanya salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kang Muhlisin, alhamdulillah Pak Kiai Alfa sehat selalu ya. Alhamdulillah ya. Ada juga dari Teh Ida Rahmawati, saya dari Tak-Takan hadir, barakallah fikum. Guru kami Abah Yai Mustafa. Assalamualaikum Teh Ida. Alhamdulillah ya. Kemudian juga ada teman-teman serta sahabat-sahabat nih yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini nih Pak. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Mang Sahlani juga sudah bergabung di kesempatan. Alhamdulillah ya. Ada juga Saiful Anwar, kemudian juga Widya Ningsi, Masya Allah, Master Bin, kemudian Farel, Siti Nurrohma, Juki, Arif Satibi, kemudian Ida Rahmawati, kemudian juga Saung Petruk dan lain sebagainya. Jadi baru
Alhamdulillah nih sudah banyak bergabung dan mungkin masih pantang nih. Semoga Allah selalu merahmati semuanya. Ada juga yang menyapa kembali nih dari Ricky Renaldi, sehat selalu Abah Kiai. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ternyata nih antusias dari penonton ketika mendatangkan Abah Yai Abah Mustafa ini luar biasa. Ya, silaturahmi. Alhamdulillah ini menjadi salah satu keberkahan tersendiri. Amin ya Rabb. Untuk podcast Rumah Inspiratif. Setelah pertama kita berupaya untuk mengangkat salah satu santri dari Sabiur Rahman, akhirnya podcast ini dapat berkah. Alhamdulillah. Sekarang kiainya datang, mungkin berkahnya akan lebih besar. Mudah-mudahan. Tapi setidaknya berkah silaturahmi. Iya, berkah silaturahmi. Ada lagi nih Bah yang menyapa nih. Waduh, bingung nih ya. Iya. Ternyata banyak sekali nih yang pengen disapa terlebih dahulu. Ada Elisa Maruf. Assalamualaikum Abah, sehat terus Abah dari Umi Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada lagi dari Master Bin Napi Kendor Pak Kiai. Semangat insyaallah. Allahu Akbar. Oke, masih banyak ya. Nanti komentar-komentarnya ditahan dulu ya karena pembahasan kita masih oke ya, masih banyak. Dan kalau ingin bertanya silakan bertanya nanti lewat via komentar di bawah ya. Ternyata muncul lagi nih Bang, dibacakan tanggung. Ada dari Dede Deot ya. Assalamualaikum Abah Kiai, semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dedi, mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita semua. Amin. Oke, untuk teman-teman semuanya nih sore hari ini bisa bertanya ya nanti lebih banyak dengan pembicara kita di kesempatan sore hari ini tentang akselerasi pondok pesantren dalam membangun mentalitas anak bangsa. Nah, tentunya kekhawatiran kita hari ini benar-benar nyata karena pilihan antara yang hak dan yang batil itu sudah jelas. Sudah jelas dan hari ini semakin nampak. Dan sini tentunya sebagai para santri juga harus mampu melek nih Pak. Betul. Mudah-mudahan lewat menghafal Quran kemudian memahami dan pada akhirnya bisa mengamalkan isinya. Betapa indahnya menghafal Quran, ya sampai Rasulullah SAW mengingatkan bahwa penghafal Quran itu akan diberikan jubah keindahan kelak di akhirat, bahkan akan diberikan mahkota untuk kedua orang tuanya. Tentu ini merupakan sesuatu hadiah yang sangat istimewa. Ya, sementara orang menganggap menghafal Quran sangat susah. Mungkin karena kita belum terbiasa, tetapi Allah sendiri yang janji walaqad yassarnal Quran. Allah mudahkan Al-Quran. Dan pondok pesantren ini menjadi salah satu juga pondasi nih Bang. Iya. Bagi keberagaman umat beragama saat ini. Betul. Nah, tentunya hadirnya Sabilur Rahman di muka bumi ini selain memang juga mengentaskan sebuah niat-niat mulia untuk membangun agama Islam, apalagi nih Pak selain itu? Nama Sabilur Rahman kami pilih karena kami ini hidup pengen mendapatkan rahmat Allah. Mudah-mudahan menghafal Quran itu menjadi jalan anak-anak kelak, generasi kelak, generasi yang mendapat rahmat Allah. Siapa yang tidak pengen bahagia di dunia dan di akhirat? Saya kira semuanya pengen. Ya, dan Allah sudah menawarkan bahwa hidup bahagia itu ya harus dengan tuntunan Allah. Ya, begitu. Sabilur Rahman melakukan akselerasi dari kampus 1 menjadi kampus 2 dalam waktu yang sangat singkat, 5-6 tahun itu ibaratnya usia usia anak SD. Iya, balita. Dari balita pengen masuk ke SD. Iya. Alhamdulillah. Kami yakin bahwa Allah akan membantu. Intan surkumullah yansurkum. Ketika Allah kita membantu, bagaimana cahaya Allah ini berkibar, saya yakin Allah akan membantu. Ya, dengan segala kendala tentu namanya proses. Kalau tidak ada kendala, ya kayaknya tidak mungkin lah. Oke, ada juga nih
Kita sapa juga lagi nih Pak. Sebelum nanti kita berlanjut, mungkin kita akan sedikit kecilin dulu back songnya supaya mungkin suara Abah lebih jelas nih ya. Iya. Ada lagi dari Zainal Arifin. Assalamualaikum. Kula sing maja asem, sehat selalu nggih Bah. Masya Allah. Waalaikumsalam Kang Zainal. Ada juga dari Faisal Malik El Kawasih ya. Barakallah Abah Ova sehat selalu. Alhamdulillah.